Saya Gilang Desti Pardita akan memandu Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam sesi kali ini. Minggu lalu, Visipol UGM telah menyelenggarakan 3 kali sesi diskusi krisis COVID-19 dengan tema mengenai kebijakan, koordinasi, dan komunikasi. Nah, pada sesi yang keempat ini kita akan membahas tema bangkitnya solidaritas sosial dengan krisis COVID-19. Sesi keempat ini bisa diikuti tak hanya di platform Webex, melainkan juga di YouTube, dan nantinya akan kami kemas juga untuk Spotify. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Bisa saya mulai ini? Boleh, silakan. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sudah hadir di diskusi ini secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan poin-poin berkaitan dengan maraknya solidaritas sosial yang akhir-akhir ini banyak bergulir di mana-mana gitu. Saya akan mulai dari kasus COVID-19 yang terus bertambah jumlahnya sampai hari ini, kemarin ya, pada tanggal 12 April, kasus COVID yang terdata positif itu sekitar 4.241 dan hampir 50%-nya ada di Jakarta gitu. Padahal berdasarkan tim riset tim COVID diperkirakan sudah ada sekitar 32.000 kasus positif COVID di DKI Jakarta. Jadi artinya angka perkiraan tersebut berada jauh di atas kasus konfirmasi positif di kota tersebut. Sementara itu masalah sosial akibat krisis kesehatan terus berkembang dan makin kompleks. Masalah lama masih ada, tetapi masalah baru bermunculan gitu. Misalnya kelangkaan APD, dampak ekonomi terhadap pekerja informal, overburden yang dialami oleh ibu-ibu akibat kebijakan work from home, kemudian kekhawatiran dan ketidakpastian sehingga muncul banyak inisiasi masyarakat untuk melakukan inisiatif lockdown ala mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah guncangan PHK ya, yang menimpa satu persatu pekerja formal karena perusahaan tidak lagi sanggup membayar gaji karyawan gitu. Nah, dan ini akan terus muncul masalah-masalah sosial baru sehingga akan menimbulkan goncangan sosial yang makin besar dan kompleks. Dari berbagai dampak sosial ekonomi yang muncul, saya ingin mengatakan bahwa COVID-19 ini membuka banyak dimensi ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat. Dan ternyata manusia dalam berbagai bentuk dan yang berbeda-beda dalam ikatan sosial ekonomi, misalnya pekerjaan, komunitas, dan keluarga, ternyata kita semuanya rapuh dan rentan. Dan aksi solidaritas sosial muncul di berbagai tempat untuk merespon dampak sosial ekonomi COVID-19 tersebut secara spontan gitu. Itu berasal dari inisiasi berbagai kelompok masyarakat. Dan dalam 2 minggu terakhir ini, narasi mengenai pentingnya solidaritas sosial juga banyak muncul dari pemberitaan penanganan COVID di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mengapa muncul respon komunitas untuk melakukan aksi solidaritas sosial? Saya melihat ada beberapa hal yang bisa latar belakangi aksi-aksi spontan tersebut beserta aktor-aktornya ya. Di antaranya adalah insting atau altruisme dan juga pengalaman pribadi. Pokok persoalan altruisme dan solidaritas sosial terdiri dari kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan orang lain gitu. Kegiatan tersebut terdiri dari kedermawanan, kebajikan, filantropi, kerjasama antara kelompok dan solidaritas sosial yang lebih luas. Jadi misalnya ada anggota keluarga atau tetangga yang terdampak COVID, maka jiwa altruis seseorang itu bisa mendorong mereka untuk melakukan sesuatu untuk membantu manusia yang lain. Kemudian yang menonjol dari kultur di Indonesia adalah nilai-nilai mutual help atau gotong royong dan juga interdependensi ya, di mana dalam masyarakat kolektif kita ini aksi sosial dan kesukarelawanan membantu masyarakat lainnya itu sudah biasa kita lakukan, sehingga ini menjadi benefit atau kapital yang bisa kita gerakkan dengan mudah gitu. Jadi misalnya komunitas berbasis neighborhood atau ketetanggaan
mereka bergerak cepat dalam memproteksi kelompok mereka melalui struktur yang sudah mapan, misalnya RT, RW, kampung, PKK, dasar wisma, dan sebagainya. Selain itu, pengalaman dan ingatan masa lalu masyarakat dalam mengelola paceklik atau krisis atau bencana sangat berguna sebagai pedoman dalam menghadapi krisis kita ini. Misalnya kelompok masyarakat atau komunitas yang pernah mengalami bencana berulang cenderung lebih tanggap dalam merespon krisis COVID ini, baik krisis kesehatan, dampak sosial dan ekonominya. Kemudian inisiasi organisasi kemanusiaan, kelompok-kelompok aktivis kemanusiaan, organisasi keagamaan, NGOs itu menjadi kekuatan masyarakat dalam mendorong awareness, menciptakan rasa aman dan terlindungi sekaligus menjadi backbone dalam melindungi masyarakat dari krisis kesehatan termasuk krisis ekonomi ini. Kemudian kelompok sosial berbasis daring juga menjadi inisiator dalam banyak kegiatan-kegiatan solidaritas komunal bersama dalam menanggulangi efek COVID ini, misalnya kelompok wali murid, kemudian paguyuban, mereka semua punya inisiasi masing-masing untuk membantu kelompok masyarakat yang terdekat, yang terdampak, yang itu menjadi spesifik bagi kelompok-kelompok daring tersebut untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, bentuk solidaritas apa yang secara umum dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah mereka saling sharing informasi, forward informasi dalam melalui sosial media, dan ini bisa sangat efektif dalam menciptakan awareness dan kesiapsiagaan karena saat ini informasi dan komunikasi kita terbatas ya pada interaksi virtual. Kemudian bantuan kesehatan, alat-alat APD, masker dan sebagainya itu juga menjadi bantuan material utama yang biasanya disalurkan oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi solidaritas. Kemudian bantuan karitatif, dampak ini terhadap anggota masyarakat seperti bahan pokok dan nasi bungkus. Kemudian peningkatan awareness terhadap masyarakat, misalnya dengan penyemprotan rumah penduduk, pengontrolan keluar masuk mobilitas penduduk di level kampung, kemudian pendataan pemudik yang baru datang, dan mekanisme kontrol proses karantina mereka itu termasuk juga menjadi bagian dari aksi solidaritas yang dilakukan oleh mereka melindungi mereka dan kelompoknya. Kemudian yang menjadi karakter baru dari solidaritas sosial era COVID ini adalah solidaritas itu tidak berarti harus memberikan sesuatu ke orang lain atau melakukan donasi, tetapi disiplin individu dalam melakukan physical distancing ini menjadi justru menjadi spirit dalam penyelesaian krisis kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi dan sosial gitu. Jadi intinya adalah self control ini menjadi moral gitu dari aksi solidaritas yang berbasis individu yang nantinya bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi self control ini bisa berarti juga tidak hanya soal menjaga fisik, tetapi juga bijak atau beretika dalam menggunakan sosial media. Misalnya karena kita tahu saat ini banyak yang di PHK, kesusahan bisa mencari sehari-hari, terputusnya livelihood mereka gitu. Jadi dengan menahan diri memamerkan produktivitas, sementara di luar sana ada orang yang sedang berjuang. Sepertinya keputus, mohon tim untuk membantu mengontak Mbak Ina. Kita berpindah dulu ke Mas Cito ya Mas. Oke, siap. Oke, dengar suara saya. Saya sudah dengar suara Mas Cito. Saya akan nge-share materi dari Mas Cito terlebih dahulu. Ini saya stop dulu ya. Ya, silakan. Kita punya waktu untuk Mas Cito. Nanti kita ke Mbak Ina kalau sudah kembali lagi. Ya, silakan Mas.
Terima kasih Mbak Gilang, teman-teman yang saya hormati, para aktivis, NGO, mahasiswa, dosen, yang lain. Kesempatan ini saya ingin coba manfaatkan sebelum mengantarkan beberapa hal terkait bagaimana kira-kira solidaritas sosial di masyarakat kita itu berlangsung, terutama sekali di level besok dan menengah yang menjadi bagian dari isu penting dampak dari COVID-19 ini. Ada 3 pertanyaan saya mulai. Saya kira bagaimana bencana ini bisa mampu mengatasi interaksi. Kemudian yang kedua, bagaimana solidaritas itu terbangun dalam upaya untuk melakukan pertahanan. Dan yang ketiga saya ingin coba aja kira-kira apa tantangan ke depan yang perlu kita jawab sebagai bagian dari komitmen sosial kita untuk secara emansipasi kita menjadi bagian dari suatu problemnya. Nah, itu 3 pertanyaan. Tadi Ibu Vina sudah menjelaskan beberapa dampak dari corona itu suatu yang tentu memiliki psikodrama sosial yang saya sebut beberapa hal. Next. Jadi ada 2 saya sebut kategori sebagai negatif impact. Dan yang kedua kita sebut dengan saya sebut good practices. Misalnya gini, kalau kita lihat di dalam tayangan di media, terutama gratis maupun informasi yang dan jumlah informasi yang itu suka dan suka kita dan terkadang situasi masyarakat kita, ketegangan, kecurigaan, distrust, dan tentu ini bukan hanya sebagai sebuah problem misalnya individu, tapi juga banyak dialami masyarakat kita. Dan implikasi juga ini tidak semata-mata kaitannya langsung dengan isu kesehatan, karena dampak dari corona berimplikasi ekonomi. Layaknya sedang suara sempat singgung. Nah, saya menyebut bahwa gejala ini berlakunya tentang manusia, tentang konflik. Maka saya sebut sebagai kekerasan ini bisa saja melalui informasi-informasi, tekanan informasi berupa peristiwa kejahatan, kemudian provokasi. Yang paling serius adalah suatu. Dan juga hal yang penting untuk berdiskusi negatif ada juga kecenderungan beberapa kasus menerjemahkan physical and social distancing secara berlebih, konsep sebagai extorsi. Dan itu membuat kita lihat misalnya ada orang jalan-jalan pada ditutup, jalan-jalan pada ditutup. Nah, mungkin ini adalah satu sisi kita sebut mau melakukan pertahanan. Jadi, isolasi yang lain mungkin ada hal. Dan yang menurut saya sangat serius juga beberapa kali terjadi adalah provokasi untuk menciptakan diskusi sosial. Contoh yang paling serius itu adalah kasus penolakan rumah atas jenazah korban dari COVID. Apakah dia mungkin mereka dapat kesehatan maupun bisa biasa, misalnya adalah tapi membuat segala menerima akses dan tinggalkan supaya beberapa yang sifatnya menciptakan berbeda. Menurut saya ini adalah beberapa impact yang merupakan bagian dari sosialis dari dunia. Tapi kita juga lihat bahwa masyarakat kita ini masalah yang disebut negatif itu ada hal yang saya sebut dengan good practices. Ini sebuah isu yang juga menjadi fokus pembicaraan kali ini soal solidaritas sosial. Nah, ini masyarakat lebih sekarang ini hati-hati. Ya. Kita lihat misalnya di beberapa tempat orang selalu pakai menyediakan bentuk sosial. Suatu sebenarnya kebersihan itu hal, tapi itu menjadi hal yang penting, sangat penting kan. Dan itu saya sebut sebagai good practices mengubah kultur masyarakat yang kadang-kadang seenaknya dan maka macam-macam gitu sekarang. Dan juga keberanian untuk upaya mereka bahwa kalau ini tidak diingat maka nanti akan dampak pada komunitas. Ini berlaku juga di level keluarga. Mungkin dianggap ini tidak terlalu penting karena kesadaran tentang sehat dan care atas lingkungan komunitas. Ini saya lihat betul ya, teman juga praktisi mungkin teman-teman di komunitas untuk peroleh informasi dan kemudian distribusi informasi itu. Nah,
dan mengajak masyarakat untuk selevel apapun. Nah, yang juga sangat penting kita diskusikan bahwa isu kesehatan ini bukan lagi didiskusikan secara eksplisit. Tiba-tiba kita hampir semua sering membaca kesadaran mereka untuk menjaga kesehatan dari sifat klinis menjadi isu sosial dan nasional. Ini sangat penting dan menghubungkan isu kesehatan ini pada dampak sosial dan politik mungkin dunia tidak pernah kira-kira. Ini interaksi antara mereka yang menduduki dunia kesehatan dengan sosial sekarang. Nah, di luar itu juga saya catat psikologi dan social distancing ini sebagai isu menjadi peluang baru di masyarakat. Bahkan kemudian di masyarakat itu ada macam-macam lockdown yang ada breakdown, ada shutdown, macam-macam itu. Menurut saya itu adalah bagian dari diskurs yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari munculnya pemahaman. Nah, saya rasa juga sekarang ini banyak inisiasi yang sifatnya pertahanan diri di komunitas. Saya katakan tadi, Lampung sekarang punya banyak cara untuk memberi. Ketika pemerintah menyerukan mengenai jaga jarak, kemudian jangan menciptakan komunitas yang kemudian konflik, masyarakat membuat pengumuman-pengumuman. Dan menurut saya ini sangat hal yang sangat. Dan saya katakan yang juga perlu dibicarakan adalah kepedulian makin banyak, ekonomi dan sosial service, jaring pengaman sosial, untuk aplikasi ekonomi. Diskursus mengenai COVID ini dunia sekitar health dalam pengertian ini sebagai sendiri sosial ekonomi terlihat dari gejala umumnya masyarakat yang memikirkan kelompok. Nah, saya ingin menekankan ini yang kita maksud sebagai solidaritas sosial di fase atau di masa pembinaan ini, inisiasi masyarakat level komunitas banyak yang sifatnya spontan, entah itu mereka lihat dari televisi, lihat dari media atau dari media sosial atau apapun, bahkan juga dari organisasi yang kaitannya kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Salah satunya adalah kalau negara membuat semacam pembatasan sosial yang luas, di level komunitas itu punya teks yang muncul di berbagai tempat. Jika saya lihat seperti itu juga mereka buat sendiri. Nah, yang tadi saya sempat singgung, mulai penyemprotan lingkungan. Mereka menerjemahkan bahwa lingkungan bersih itu ditandai oleh virus-virus yang bisa diatasi. Itu menurut saya adalah partisipasi sosial untuk pada ekologi. Kemudian pembelian masker dan sanitizer ini tidak lagi menunggu dan mengolok-olok pemerintah kemudian mungkin tapi juga ada aktivitas sosial yang itu kita bentuk. Di kampung misalnya mereka para penjahit juga membuat masker-masker yang bagian dari mereka. Jadi kampanye stay at home, kemudian isolasi keluarga dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat nampak. Apakah ini hanya terjadi sekarang saja? Sebenarnya tidak, tetapi ya karakter bencana yang terjadi sekarang dengan COVID ini yang berbeda, misalnya dengan bencana alam gunung merapi dan gempa bumi. Karakter sekarang tentu berbeda. Orang tentu dituntut untuk cerdas dalam artian kita membangun solidaritas tidak semata-mata rujukan komunal. Boleh ada solidaritas, caranya harus tepat. Di malam saya malam yang dari yang lalu ya, malam itu di Kempot membuat tajuk tentang konsep dari rumah yang melahirkan respon yang positif sampai 6 sekian M dalam hubungan. Terus saya Sobat Ambil ini juga salah satu ikon baru masyarakat kontemporer yang melihat bahwa lagu itu sebagai media kita membangun. Dan itu bagian dari cara orang berkomunikasi. Nah, itu soal kesehatan di level komunitas. Kemudian gerakan manusia berbasis sosial ekonomi (HRD) sahabat sosial. Ada cerita-cerita yang kita sebutkan misalnya dampaknya mengenai bantuan makanan pada kelompok-kelompok selama ini
masyarakat, apakah para komisien kota, kemudian para mereka pedagang yang sesuai para mahasiswa yang kebetulan dia nggak bisa pulang harus stay home dan nggak stay di tempat kos-kosan dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sangat menarik gitu, suci pada kelompok rentan. Banyak sekali inisiatif yang muncul dari solidaritas, misalnya kepala desa menyumbangkan gajinya untuk pembiayaan warganya, terus kemudian para alumni jaringan itu saya bagian dari cara mereka untuk mengantisipasi bahwa kemanusiaan itu dekat dengan apa yang saya lakukan. Solidaritas kemudian yang kedua kampanye literasi sosial. Indonesia solidaritas itu sekarang memiliki banyak sekali infografis, sebenarnya itu bagian dari cara publik ini. Nah, saya ingin menekankan poin ini adalah sekali hal yang sebenarnya kita bisa baca, dan terakhir saya ingin ajak untuk membincangkan agenda ke depan kita seperti apa. Negara mungkin sedang merumuskan sekaligus menjalankan apa yang tadi sepakati, dan perlu juga mempertimbangkan bahwa banyak kebutuhan lokal tentang pertahanan diri, baik itu sisi positif maupun negatif, yang perlu dibaca. Yang negatif misalnya sentimen yang berlebihan yang menolak orang untuk di belakang mereka yang bisa katakan, kemudian orang lockdown komunitas yang mungkin tidak lewat tanpa penjelasan juga. Nah, tapi yang positif yang perlu dijadikan inspirasi. Penguatan ini yang pertama, ini yang kedua, penguatan masyarakat dengan saya sebut sebagai edukasi sehat, literasi, informasi, kemudian care untuk kemanusiaan itu jadi sesuatu yang perlu untuk diperbincangkan, dan ini adalah hal-hal yang sangat dekat dengan praktek-praktek kemanusiaan yang sebetulnya masyarakat kita secara kultural punya banyak cerita baik tentang ini. Oleh karena itu saya juga usul bahwa media kita ada berita-berita tentang provokasi kekerasan mungkin juga perlu diimbangi yang sifatnya positif ya, dimana inovasi inisiatif edukasi masyarakat, cerita-cerita tentang penyembuhan yang berhasil dilakukan oleh rumah sakit itu menjadi diskurs yang penting ditampilkan. Yang saya sebut sebagai perlunya mengangkat bisa-bisa positif pemberdayaan warga. Nah, dengan cara seperti itu maka membaca solidaritas sosial dalam konteks korban dari COVID ini hendaknya kita pahami sebagai bagian dari modalitas kita untuk menjadi obat itu sendiri. Dan saya yakin kalau cerita-cerita positif ini bisa menjadi inspirasi, maka tantangan kita mampu menjadi dari skill up. Karena itu Presiden Jokowi misalnya yang selalu kita harus transparan menyampaikan berapa jumlah korban sampaikan. Pemerintah melakukan ini sampaikan, publik juga menjadi dukungan sekaligus kritik, tapi juga cerita-cerita baik yang muncul dari riset lokal itu juga harus diproduksi dan diproduksi supaya memberi warna tentang masalah. Saya kira poinnya sana bilang, dan saya berharap solidaritas sosial yang selama ini telah menjadi bagian dari kepala ini terus diperbesar. Itu aja dulu, 10 menit ini. Iya, baik, makasih Mas Dita atas paparannya. Ini Mbak Pina sudah masuk lagi ke forum. Mbak Pina sudah bisa berbicara ini sebetulnya. Halo Mbak Pina, selamat datang kembali. Kita langsung ke sesi diskusi saja ya Mbak Pina ya, nggak apa-apa ya? Oke, ya siap. Ya, saya akan memberikan pertanyaan kalau gitu ya ke Mbak Pina maupun ke Mas Dito ini, bisa salah satu bisa menjawab nih ya. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini selain ada solidaritas dalam bentuk mungkin masyarakat menyumbang makanan dan segala macam itu tadi, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat kita yang menurut saya agak diskriminatif terhadap misalnya orang-orang yang bekerja di sektor kesehatan, yang mana mereka bertanggung jawab merawat pasien COVID-19. Kita sudah mendengar banyak berita bahwa perawat dokter itu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, dan bahkan jenazah dokter dan perawat yang meninggal karena COVID-19 itu ditolak oleh warga setempat begitu. Nah,
menurut Mbak Vina dan Mas Jito, hal ini sebetulnya mencerminkan apa? Apakah ini bisa disebut juga sebagai upaya pelindungan diri, ya kan? Pelindungan diri dari kemungkinan untuk tertular COVID, atau ini juga suatu ekses solidaritas yang mungkin tidak selalu positif begitu. Mungkin tidak solidaritas itu juga muncul dalam bentuk-bentuk yang negatif begitu. Mas Cito, Mbak Tina, mungkin Mbak Tina terlebih dahulu ya. Oh ya boleh, dengar suara saya Mbak Gilang? Tapi saya nggak usah pakai dulu ya, nanti putus lagi. Iya nggak apa-apa. Silakan. Iya, memang kasus penolakan penguburan jenazah perawat itu juga melukai banyak orang ya, melukai juga banyak kelompok masyarakat. Saya pikir sesungguhnya masyarakat sebetulnya tidak, jika mereka dibekali oleh pengetahuan yang cukup, edukasi soal bagaimana penularan COVID ini terjadi ketika misalnya sudah jadi jenazah, virus ini tidak akan bisa menularkan. Kalau itu edukasinya bisa tersampaikan dengan baik, saya rasa masyarakat juga tidak akan mungkin melakukan penolakan gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah sebetulnya edukasi ya, yang komplit gitu, mulai dari soal awareness, kemudian soal bagaimana komunitas ini melakukan kesiapsiagaan, dan juga bagaimana mereka juga harus dipersiapkan gitu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasuistik dan unik gitu. Jadi itu edukasi terus-menerus ini harus terus dilakukan, karena tentu saja kasus unik-unik seperti ini akan terus terjadi gitu di masa yang akan datang. Jadi yang penting adalah edukasi kepada masyarakat, dan identifikasi juga ketika ada provokator itu juga harus ditindak secara tegas, secara hukum gitu, sehingga ada efek jerah, dan juga akhirnya jiwa altruis individu dan masyarakat ini juga akan tersampaikan dengan baik. Saya rasa mereka tidak akan tega juga kalau anggota keluarganya akan menjadi korban seperti itu juga gitu Mbak Gilang. Baik, jadi intinya adalah edukasi begitu ya. Ya, bagaimana dengan masyarakat ya? Bagaimana menurut Mas Dito? Ada dua hal. Pertama, ini sebagai bagian dari pengetahuan, di mana mengapa mereka melakukan beberapa kelompok sebenarnya. Saya yakin bahwa di masyarakat yang menolakkan itu dan representasi dalam pekerjaan masyarakat seperti itu semua enggak. Tapi kalau ada seperti itu biasanya pengetahuan itu terjadi. Mereka tidak memiliki pengetahuan cukup banyak COVID yang kemudian orang mengalami korban yang meninggal, dan kemudian sudah disesuaikan dengan prosedur kemudian dimakamkan. Itu sebetulnya dalam beberapa jam, dan ketika dimakamkan sudah ada lagi dampaknya. Tapi yang perlu dicatat adalah selain ini soal pengetahuan, ada kecenderungan stigmatisasi, produksi stigmatisasi dan reproduksi stigmatisasi atas korban COVID ini yang juga tercover di media begitu banyak. Apalagi pemberitaan yang sangat glorifikasi menakutkan itu. Ketika ini ditambah situasi konteksnya adalah pengetahuan masyarakat, kemudian ini serba orang tidak punya kepastian, kampanye untuk meyakinkan kepada rakyat bahwa ini tidak ada soal kampanye soal ini tidak ada masalah. Terakhir secara penolakan sebenarnya enggak, bahwa ini tidak apa-apa. Nah itu yang membuat dipicu oleh provokasi satu dua orang yang sok, mungkin orang yang ngotot gitu, padahal tidak ngerti gitu, itu membawa yang lain. Tapi orang lain masyarakat itu belum tentu mereka nggak menerima, cuman dia nggak punya argumen yang cukup meyakinkan ketika melihat glorifikasi situasi yang ada. Nah ini yang saya katakan problem kayak pengetahuan, terus kemudian tadi stigmatisasi, produksi stigmatisasi, dan kemudian tambah provokasi tadi ketemu. Nah oleh karena itu benar tadi sampaikan oleh Tina bahwa ini harus terus menerus
media kita menyampaikan, dan ini sekarang saya lihat dalam 2 minggu terakhir ini dikampanyekan bahwa ini tidak harus ditakuti. Maka sekarang ini yang agak serius itu, orang yang meninggal bukan karena COVID pun dinilai itu COVID, kemudian orang begitu menakutkan gitu. Menurut saya ini harus ada keberanian di level komunitas. Selain media mungkin untuk edukasi di komunitas, di tokoh-tokoh itu harus dipegang untuk orang-orang yang memang ini nggak apa-apa, yang penting sudah prosedur dan dimakan ini usahanya. Kadang-kadang sentuhannya itu pakai kemanusiaan itu begini. Coba kalau itu dialami, nah itu baru mereka mikir. Nah gitu-gitu adalah lokal knowledge, lokal itu sebenarnya bekerja untuk membangun argumen supaya meyakinkan. Tapi sekali lagi ini tantangan karena ini karakter bencananya kan berbeda. Dan bisa bayangkan orang tiap hari lihat video, lihat medsos yang kemudian glorifikasi menyebabkan stigmatisasi atas korban COVID. Gitu, Mbak. Baik Mas Dito, kebetulan ada pertanyaan yang masuk ke kami, itu menanyakan tentang perbedaan seperti apa tanggapan komunitas menghadapi bencana ini dibandingkan bencana lainnya, misalnya gempa bumi dan banjir begitu. Ditujukan untuk Mas Ari gitu. Gimana Mas? Jadi gini, saya respon. Jadi saya respon ya, saya sedikit membuat contoh aja. Konkret waktu bencana alam di Bandung itu masyarakat itu saya lihat gitu, orang berbondong-bondong dan rasa solidaritas itu tidak semata-mata juga pada uang, tenaga mereka gotong royong gitu. Nah, tapi ini berbeda karena orang nggak bisa menerjemahkan partisipasi langsung fisik, karena justru dilarang mereka kumpul, karena kalau mereka kumpul justru jadi bumerang gitu. Nah, inilah yang saya sebut bahwa karena karakter bencana ini, maka bentuk solidaritas pun juga berbeda. Maka caranya mereka bisa mendonasikan, mengkampanyekan, mengajak orang, kalaupun aktivis-aktivis membantu distribusi nasi juga harus pakai masker, pakai peralatan perlengkapan yang bisa mencegah risiko buruk itu. Nah, begitu juga misalnya di level komunitas ya, orang melakukan pertahanan diri gitu ya. Dengan cara apa? Ketika ada orang datang ya, pemudik datang, ditegur oleh tokoh di komunitas itu ya, gitu. Apa saya itu sehat gitu? Ini bukan soal sehat, tidak, ini soal nggak ngerti kalau kita sehat, tidak kan harus rutin acaranya apa? Pemerintah sudah beri seruan harus isolasi dulu kan? Ya taat itu. Nah cuma antara solidaritas dan sentimen itu seringkali tipis gitu. Nah oleh karena itu maka kita selalu mendorong bahwa perlu persuasi untuk meyakinkan pada harus tinggal karena ini aturan. Dan tentu saja perspektif empower civil society ini akan menjadi kata kunci kita untuk kecepatan kita untuk mengatasi. Saya pagi tadi baca berita baik bagaimana seorang yang sebelumnya anaknya di luar negeri kemudian dia bisa recovery, maksudnya dia bisa mengatasi itu tanpa harus dia ketakutan, dengan pengetahuan dia pakai itu, dia lakukan itu dan dia bisa sembuh. Dan itu cerita yang baik untuk memotivasi orang. Memberi kabar baik itu juga bagian dari solidaritas orang. Menurut saya itu. Baik, terima kasih Mas Dito. Ini saya beralih ke Mbak Tina dulu ya, Mbak Tina. Oke, halo Mbak Tina. Iya, ada satu pertanyaan masuk ya. Ya, menurut Mbak Tina, apakah perbedaan utama gerakan sosial masyarakat di Indonesia dibandingkan dengan negara lain untuk mengatasi pandemi ini? Adakah gerakan solidaritas di negara lain yang mungkin bisa membuka acuan? Iya, gitu. Silakan Mbak Tina. Iya, ya terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Saya rasa kita mungkin soal penanganan COVID ini kita kewalahan, tapi kita patut bangga karena masyarakat kita punya kultur gotong royong gitu. Jadi karena kultur kolektivitas, interdependensi itu kita bisa secara spontan gitu bahu membahu saling membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mungkin terdampak COVID gitu, baik itu bantuan kesehatan, material, bahan pokok dan sebagainya. Sementara kalau negara lain ya tentu saja
banyak tantangannya karena mereka individualized society gitu. Kultur gotong royong itu ya susah gitu untuk diorganisasikan. Jadi kalau saya baca dari berita-berita di luar itu ya berbeda dinamikanya gitu. Kalau di sana misalnya solidaritas kepada orang lain itu ditunjukkan dengan misalnya kita menghibur tetangga kita dengan menyanyi, dengan konser musik, dan juga misalnya memberi bantuan kepada orang tua untuk berbelanja dan sebagainya. Nah, itu inisiasi yang sifatnya berbasis pada kultur mereka sendiri. Dan untuk kultur di Indonesia kita patut bangga karena hampir tidak mungkin, saya rasa, saya optimis kalau misalnya krisis ini berkepanjangan, ya tetangga kita paling tidak masih bisa makan gitu. Jadi kelebihan kita kalau itu yang harus selalu yang menjadi modal kuat untuk kita bisa bertahan dalam krisis, dan kita nggak tahu selesainya kapan gitu. Kalau di luar kan intervensi pemerintah ketat ya, misalnya mereka udah ada jaring pengaman sosial jelas. Misalnya kalau di Australia setiap individu yang terdampak secara ekonomi kena PHK ya mereka dapat tunjangan tiap 2 minggu gitu. Jadi negara yang menyelesaikan. Tapi kalau di konteks Indonesia ya bisa doa negara juga harus bertanggung jawab, tetapi masyarakat juga bisa menjadi bisa menjadi backbone juga, menjadi backing untuk backup ketika misalnya ada kelompok masyarakat yang rentan gitu, nggak hilang. Tapi kalau kita misalnya kembali ke pertanyaan awal nih, Mbak Ina dan mungkin Pak Mas Dito, sebetulnya yang membuat solidaritas sosial ini terbentuk itu apakah karena memang karakter masyarakatnya itu sendiri, atau memang terpicu oleh pemerintah, intervensi pemerintah yang lamban begitu? Pertanyaan yang masuk seperti itu. Betul. Kalau belajar dari pengalaman masyarakat sejauh ini, komparasi ya dengan masyarakat menghadapi beberapa bencana. Sekarang kan saya mengambil contoh saja bencana alam dengan COVID ini berbeda, dan tapi masyarakat selalu merespon dengan karakter macam. Nah, poin saya adalah kita punya culture untuk masyarakat Indonesia yang plural ini nggak bisa generik kita bayangkan. Ada Jogja saja contoh, itu juga ada perbedaan respon di dalam kaitannya dengan COVID ini. Ada yang begitu keras, dan ada yang juga moderat. Nah, poin saya adalah ada banyak lesson positif yang itu saja bisa jadi ini adalah bagian dari culture. Dan masyarakat misalnya di Sulawesi punya cara, terus kemudian di Jakarta, kemudian di beberapa tempat di Jawa Timur juga begitu. Misalnya mengapa kita perlu memakai seruan oleh kiai, oleh pendeta, oleh pimpinan negara untuk menimbulkan isu kesehatan, karena mereka dalam kultur tertentu dipercaya, diikuti. Tapi ada juga yang mungkin tidak semuanya tunduk patuh pada itu. Dia bisa kuat pada otoritas dalam konteks politik. Nah, itu artinya apa? Antar komponen bangsa itu harus semuanya bisa saling menopang. Kontribusi apa yang bisa diserukan oleh kampus? Ya, kampus mungkin semuanya akan bisa diikuti sebagai pesan moral beberapa segmen ini. Terus kemudian kelompok tokoh agama begini, terus kelompok lagi. Nah, solidaritas sosial yang terbentuk tidak semata-mata oleh kampus, tapi juga tokoh dan inisiatif perguruan tinggi dan ormas. LSM juga begitu saya. Ada LSM yang membuat posko-posko gerakan manusia, itu sangat positif. Juga yang melakukan pengawasan, termasuk jurnalisme yang. Nah, yang kayak gini menurut saya nggak bisa di Indonesia itu hanya menggunakan satu instrumen saja untuk mengatakan bahwa faktor kultural sebagai penentu tidak semata itu, tapi juga ada kultur juga, tapi juga inisiatif-inisiatif yang muncul. Terus kemudian kredibilitas pemerintahan atau yang lain, terus jurnalis. Ada juga sumbangan satu sama lain yang satu sama lain itu saling menopang dulu. Nah, ini yang kukira pelajaran beragam. Contoh yang tadi saya sempat sampaikan bahwa
Kalau ada orang yang memprovokasi untuk melakukan penolakan, oke, itu sebagai sebuah isu terjadi dan segera ditindak. Jangan kemudian itu direproduksi dan stimulan orang. Nah, kalau stimulan orang, ini bahayanya adalah ini seolah-olah masyarakat menganggap ini bisa menolak itu. Nah, itu kan bahaya. Nah, yang kayak gini kita perlu edukasi. Terima kasih Mas Dita dari Mbak Tina. Mau ada tambahan Mbak Tina? Ya, halo. Iya. Ya, untuk pertanyaan solidaritas sosial ini memang karakter masyarakat kita atau masyarakat kita merespon pemerintah kita yang terlalu lambat dalam penanganan ini? Iya, kalau soal respon spontan masyarakat untuk melakukan solidaritas sosial, saya rasa ya bisa berarti dua juga ya Mbak. Yang pertama ya mungkin karena ketidakpastian, jadi insecurity itu menjadi basis atau dasar pengambilan keputusan masyarakat gitu. Jadi mereka karena tidak ada informasi yang jelas bagaimana melakukan proteksi terhadap komunitas, bagaimana menghandle masalah. Jadi mereka melakukan inisiasi spontan untuk sebetulnya dalam rangka memproteksi diri mereka sendiri gitu. Saya rasa kalau ada respon pemerintah yang cepat atau ada perlindungan terhadap negara yang cepat dan cepat, saya rasa ada guidance gitu. Tetapi disinformasi tadi akhirnya masyarakat membuat inisiasi sendiri yang kemudian kalau nantinya pemerintah mendukung, saya rasa akan jadi kolaborasi yang bagus dalam menyelesaikan masalah COVID ini, karena masyarakat kita ini mereka adalah yang masyarakat kolektif yang sangat suka harmoni, dan kalau itu didukung oleh support dari pemerintah yang memadai, saya rasa itu akan menjadi modal yang kuat bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat dan juga sustainable, begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tina. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk untuk Mbak Tina terkait dengan tadi pernyataan Mbak Tina tentang self control. Bisakah lebih dielaborasi tentang konsep self control sebagai bagian dari solidaritas sosial, Mbak? Iya, memang wabah COVID ini sangat unik gitu. Jadi karena biasanya kita diarahkan untuk saling berkumpul, mengatasi masalah bersama-sama, melakukan gathering dalam menyelesaikan persoalan. Nah, COVID ini unik karena kita harus menahan diri, mengisolasi diri di rumah, dalam artian ketika kita mengisolasi diri, tidak pergi keluar rumah untuk hal yang tidak penting, itu adalah self control, dan self control itu berguna untuk keselamatan orang lain, keselamatan keluarga kita, dan juga mencegah self control individual nantinya akan berguna bagi keselamatan masyarakat secara lebih luas lagi gitu. Nah, ini menjadi landasan moral dalam menyelesaikan masalah COVID ini secara individual gitu Mbak. Jadi mulai dari langkah-langkah individu, kemudian dari individu ini kita bisa mengedukasi keluarga kita, orang tua kita, kakak adik kita, supaya mereka melakukan hal yang sama. Jika semua anggota masyarakat melakukan disiplin diri dalam self control ini, saya rasa wabah ini akan cepat berlalu gitu. Termasuk juga self control dalam ini, menahan diri untuk tidak pamer, untuk tidak hal-hal sederhana, misalnya di sosial media kita tidak secara etika, secara moral kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat orang merasa tidak lebih beruntung dari diri kita gitu. Karena orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya.
Iya, artinya ketika secara individual kita bersedia untuk mematuhi imbauan dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID ini, itu juga sebuah bentuk solidaritas sosial yang paling sederhana ya Mbak ya, yang bisa dilakukan oleh level individu gitu ya Mbak ya. Betul, sederhana tapi impact-nya luas sekali gitu. Nah, karena kalau satu keluarga melanggar, yang kena akan seluruh keluarga, nanti tetangga kita kena, komunitas kena, dan akan terus ke atas gitu. Jadi mulai dari individu sih COVID ini. Iya, baik, terima kasih responnya Mbak. Dan kalau kita memetakan kembali tadi paparan Mbak Ina dan Mas Dito, setidaknya yang menjadi persoalan terkait dengan COVID-19 itu kan ada di dua level. Level pertama adalah penanganan krisis atau penanganan sisi medis dari COVID-19 itu sendiri, dan kemudian pengelolaan dampak lanjutannya, seperti misalnya kita harus melakukan physical distancing atau social distancing. Dan physical distancing ini sudah menimbulkan beragam ini juga masalah yang baru juga, misalnya akses pangan tersendat, kemudian banyak anggota warga yang kemudian tidak dapat bekerja kembali di sektor informal begitu. Jadi solidaritas sosialnya mau nggak mau juga tidak hanya sekadar masalah penanganan krisis COVID-19 itu sendiri, tetapi dampak dari kebijakan physical distancing itu tadi ya kan Mbak Ina dan Mas Dito. Nah, dengan itu ada yang kemudian menimbulkan pertanyaan, lantas bagaimana kita bisa mempertahankan solidaritas sosial ini sampai krisis selesai begitu, karena rasanya dampak dari upaya penanganan krisis itu sendiri yang lebih panjang daripada penyakitnya begitu. Ya, saya mau respon ini ya. Ini sebenarnya kalau kita menggunakan argumen negara modern, jadi apa yang dilakukan masyarakat dengan social solidarity ini harus dianggap jangka pendek, cari pengaman sosial ekonomi jangka pendek. Tetapi sebagai hubungan negara dan masyarakat, maka tanggung jawab negara untuk melakukan perlindungan itu menjadi keharusan karena sesuai dengan konstitusi. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan social solidarity itu harus dianggap sebagai modalitas oleh negara untuk memperkuat agenda besar dari negara itu sendiri untuk perlindungan warga negara. Misalnya, bagi mereka kelompok rentan yang selama ini gampang terjebak pada ketidakpastian soal ekonomi, dampak dari COVID yang berulang, maka skemanya apa? Nah, pemerintah sudah melakukan itu, tapi kenapa dan seterusnya. Lalu ada alokasi budget, kemudian policy misalnya menggratiskan PLN untuk 450, terus kemudian yang sudah dapat potongan, kemudian itu di level negara, kemudian apalagi BUMN melakukan apa? Termasuk yang paling penting ada, bahkan sekarang ini muncul inisiatif di desa-desa itu realokasi untuk pengelolaan dana saya lebih pro kepada korban COVID. Itu juga bagian dari melakukan institusionalisasi respon atas korban COVID tadi. Jadi isu COVID itu dari isu yang soal health, karena dampaknya bisa pada ekonomi, sosial, bahkan lembaga dan seterusnya, maka cara meresponnya juga negara semakin. Misalnya gini, pemerintah memprediksi sampai Mei atau bahkan Juni, di situ perjalanannya kayak apa? Nah, itu tadi dengan skenario yang ada, pemerintah melakukan ini. Nah, masyarakat tentu selama ini dengan pendekatan partisipasi itu jalan, tetapi kan nafasnya terbatas gitu. Ya, kalau kelas menengah elit mungkin punya kapasitas untuk melakukan subsidi dengan pendekatan sosial komunitasnya, tapi yang bawah mereka, saya ingat misalnya seminggu 2 minggu dia bekerja gotong royong, kan dia dituntut untuk memenuhi cadangan keuangan keluarganya, maka dia harus kerja berjam-jam. Keputusan lockdown atau physical distancing atau perluasan yang perluas dan seterusnya itu punya risiko. Nah, misalnya contoh paling konkret, kita nggak bisa membandingkan sekedar Sumatera dan Singapura dengan tanpa mempertimbangkan kecukupan konteks. Maka kembali pembicaraan kita mengenai social solidarity, maknanya social solidarity
sebagai jaring pengaman sosial yang paling ya, dan itu sifatnya semua bukan banget. Tapi karena nggak mungkin segala hal diselesaikan dengan maka pendekatan itu diperlukan. Poinnya di situ berbilang. Nah, saya kira apresiasi penuh ya, misalnya ada inisiatif misalnya dibantu seorang kepala desa menggunakan kantor desanya untuk mereka yang mudik gitu. Dan itu dipakai dengan cara partisipasi tanpa harus ada suruhan dari kabupaten atau soalnya kayak gitu tuh banyak sekali. Saya kira ini saya sebut sebagai pendekatan baru dalam solidaritas sosial karena karakter COVID ini juga berbeda dengan cara-cara yang lain. Saya sebut solidaritas ini melahirkan kecerdasan juga, begitu. Baik, artinya solidaritas sosial ini muncul inisiatifnya dari bawah dan mungkin tidak akan usianya juga tidak akan sama di suatu tempat dengan tempat yang lainnya dalam resources dan segala macam, dan karena itu intervensi pemerintah masih sangat penting di sini ya, Mas Iko ya. Jadi tanggung jawab utama terhadap pemerintah ya. Tetapi nggak mungkin ketergantungan kepada pemerintah ini jika kita sedang bisa melakukan sesuatu. Tapi kan nggak bisa misalnya masyarakat sendiri dia bertahan bisa dengan kapasitas berapa bulan gitu. Tapi kalau ini panjang ini bisa jadi krisis global. Dan ini tidak terjadi di Indonesia saja. Kita lihat misalnya bagaimana negara gede pun mengalami kegagalan Italia yang sudah tolong pada Cina beberapa. Nah ini yang saya sebut sebagai internasional juga ada. Nah, baik itu Mas, ada pertanyaan satu lagi Mas terkait dengan perbedaan civic culture di masing-masing negara, yang mana juga masing-masing negara punya perbedaan citizenship-nya sendiri-sendiri. Apakah solidaritas sosial itu yang terbentuk juga ditentukan oleh civic culture di masing-masing negara? Saya kira, saya misalnya begini, intervensi negara itu selama ini apapun tanpa bencana pun itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kematangan warga negara. Dan saya ingin katakan dalam situasi itu kita tidak bisa mendefinisikan masyarakat itu. Amerika itu kedodoran luar biasa. Orang bisa bicara soal demokrasinya, tapi urusan ini juga apa? Karena mungkin institusi pemerintahnya juga polisinya sudah berbeda, lagi masih berbeda. Nah, poin saya kalau kita lihat di Indonesia ketepatan kita atau ketegasan pemimpin diperlukan. Oke, konsolidasi antara pusat kemudian provinsi dan kabupaten juga diperlukan. Namun perlu juga inisiatif dari masyarakat yang disebut dengan active citizen. Jadi masyarakat sipil yang aktif yang mengambil inisiatif. Tentu, dan saya katakan di dalam slide saya, interpretasi kita tentang aktif citizen warga negara yang aktif itu bisa beragam ya. Tidak semata-mata diukur dalam ukuran politik orang pemilu saja. Jadi dalam praktek kehidupan sehari-hari seperti kasus bencana ini juga menjadi ukuran kita kalau orang dikandani atau diingatkan susah gitu. Bagaimana caranya? Tapi kita lakukan dengan pendekatan persuasif. Tidak mesti dia dikebuki, dipenuhi di video-video di mana India ya. Ya, juga kita cukup himbauan juga. Orang dulu ya, orang diawali jangan ke masjid dulu dalam situasi gini. Ini bukan apa-apa karena risikonya gini. Itu semua terjadi goncangan. Tapi ketika muncul juga himbauan dari MUI, dari pemimpin agama ini ada juga nggak menggoncang lagi gitu. Nah yang begini-begini di atas kertas nggak bisa hanya satu jurus. Artinya apa? Mungkin masyarakat kota lewat apa? Oh di pedesaan lewat. Nah keunikan ini yang saya sebut dengan social kita salah satu adalah rasa solidaritas. Nah tetapi sekali lagi satu jurus yang efektif dari sebuah tempat termasuk di daerah A belum tentu efektif di daerah B. Yang diperlakukan efektif di Indonesia belum tentu efektif di daerah lain. Nah oleh karena itu kematangan masyarakat sipil itu menjadi salah satu faktor kita. Dan tentu saja ujian di kala bencana ini adalah ujian yang serius. Bisa saja ngobrol tentang politik di tempat yang berbeda. Oke, di tempat itu juga ngomong tentang bencana yang berbeda hasilnya.
Itu. Baik, makasih Mas Cito. Ada pertanyaan yang masih terkait dengan paparan sebelumnya, tapi mungkin di sini saya ganti pindah dulu ke Mbak Vina. Yes. Mbak Vina siap ya Mbak Vina ya? Ya, ada pertanyaan tentang bagaimana solidaritas sosial itu bisa kita bentuk di level nasional, level yang lebih terpusat gitu ya, ada di level lebih atas lagi daripada daerah gitu ya. Karena biasanya karakter bencana di Indonesia itu lokal, sementara di sini lokal tapi dimulai dari Jakarta, kemudian daerah-daerah atau mungkin juga dimulai dari daerah-daerah yang lain juga sebetulnya, kita tahu soal itu. Nah, ada tidak model solidaritas sosial yang bisa dibangun secara nasional? Dan kalau kita bicara tentang solidaritas sosial, mungkin maksudnya tadi pertanyaannya adalah inisiatifnya dari masyarakat tetapi di level nasional itu mungkin tidak terbentuk gitu ya, dan tidak harus dari pemerintah begitu. Bagaimana Mbak Vina? Iya, yang pertama saya ingin menggarisbawahi bahwa kekuatan masyarakat kita ya kekuatan masyarakat akar rumput ya Pak. Jadi memang solidaritas kita muncul karena respon-respon spontan masyarakat untuk memproteksi dirinya. Nah kemudian pertanyaannya bisa nggak ini dibawa ke level yang lebih atas lagi gitu? Dan tentu saja sangat mungkin gitu. Dari seminggu 2 minggu ini kan kita juga bisa lihat bahwa ada banyak sekali penggalangan dana ya, fundraising melalui organisasi filantropi, organisasi komunitas dan sebagainya. Nah, jika itu bisa kemudian dikampanyekan, saya rasa itu akan menjadi sebuah gerakan baru gitu yang pengelolaannya akan bisa lebih terpusat dan juga tepat sasaran. Tapi saya juga ingin menggarisbawahi ya problem akuntabilitas misalnya, dan juga mungkin dari hasil donasi itu ketika itu disalurkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Nah itu ya gerakan seperti itu bisa saja terjadi, tapi memang harus memperhatikan ya tadi masalah soal akuntabilitas, kemudian juga soal penyesuaian kebutuhan sesuai dengan kultur dan keunikan masing-masing kelompok masyarakat di tingkat lokal. Baik, terima kasih. Bisa kerjasama dengan lembaga filantropi ini sangat penting juga. Jadi pemerintah, komunitas dan lembaga filantropi, saya rasa itu akan menjadi sebuah inisiasi baru yang lebih besar. Jadi inisiasi yang sporadis itu bisa menjadi sebuah gerakan yang lebih besar lagi. Ya, artinya memang butuh kerjasama di antara ketiga kelompok itu tadi ya Mbak ya, ketiga pihak itu tadi ya Mbak ya. Masyarakat, kemudian lembaga yang memiliki resources dan juga pemerintah gitu ya Mbak ya. Iya. Ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya mungkin yang disampaikan di sini itu mewakili banyak orang gitu ya. Solidaritas apa yang pas atau tepat untuk mengantisipasi atau bernegosiasi dengan kebijakan dilarang mudik, Mbak? Pemerintah mengatakan tidak dilarang kan? Terakhir kali mengimbau supaya tidak mudik, begitu kan, Mbak? Setahu saya dilarang mudik, Mbak. Jadi tidak mudik, jangan mudik gitu. Himbauan yang terakhir. Oh, oke. Ya, saya rasa itu kebijakan yang sangat bagus sekali. Maksudnya itu cara pencegahan meluasnya wabah COVID gitu. Dan memang Jakarta ini sebagai epicentrum gitu, wabah COVID ini banyak sekali orang-orang Jakarta yang positif COVID-19, dan khawatir juga kalau pulang ke kampung akan menjadi outbreak yang
lebih luas lagi menimpa keluarga mereka, orang tua mereka dan sebagainya. Sementara orang-orang di desa mungkin tidak begitu tahu cara mengatasi ini gitu. Saya mau bantu saya respon dari soal ini. Iya, silakan. Jadi mudik ini mengapa dilarang? Itu kan karena potensial untuk muncul kumpul-kumpul dan yang tidak terkontrol itu tinggi sekali. Karena itu sifatnya pencegahan. Tapi kalau secara psikologi kita tinjau bahwa mudik ini kan tidak semata-mata sebagai peristiwa agama atau peristiwa kultural, tapi juga peristiwa ekonomi. Nah, bagaimana cara meyakinkan kita, misalnya sebagai sebuah media orang untuk berkomunikasi, karena itu bagian dari kultur mereka, kalau lebaran misalnya Ramadan, yang mereka bisa lewat komunikasi itu, lewat telepon, macam-macam di situ media yang bisa dipakai. Namun kalau perlu yang selama ini dilakukan adalah untuk juga memberi uang, penghasilan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan lewat transfer. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika seruan untuk tidak mudik itu sudah terlanjur orang tidak mudik, maka pemerintah antisipasi dan kewajiban untuk mengisolasi diri selama 2 minggu itu minimal. Dan di masyarakat kita sekarang itu merespon itu secara positif bahwa ya penerjemahannya di komunitas itu orang diumumkan. Saya punya beberapa spanduk ya berisi tentang itu, mudik dari lapor, mudik dari isolasi. Nah, sementara pemerintah memang Jawa mengimbau dan melarang untuk mudik. Nah, dengan kampanye juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, kampanye dilakukan oleh mereka yang memiliki legitimasi secara vokal, itu juga berpengaruh. Nah, saya katakan tadi saya ambil contoh misalnya, ketika Didi Kempot membuat konser ya, tentang amal yang mereka menghimpun dana begitu besar, di situ Didi Kempot juga menyarankan sobat ambiar tidak perlu mudik, yang penting kita bisa ketemu dan ini bagian dari rasa solidaritas. Ini tahun depan juga bisa ketemu lagi gitu. Nah, upaya-upaya persuasi yang sebanyak itu diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat kita itu nggak kaku-kaku banget dan bisa dicari cara dan buktinya mereka juga taat. Ya. Oleh karena itulah maka pendekatan politik kebijakan pemerintah kan memastikan supaya tidak mengalami eskalasi. Dan yang kedua, edukasi masyarakat dengan kebenaran kultural juga lewat media komunikasi. Satu sama lain inilah dalam komunikasi kita mengurangi tingkat tersebut. Iya, terkait dengan upaya persuasi itu tadi, Mas Dito, ada juga pertanyaan yang menanyakan apakah ada media yang lebih baik selain media formal pemerintah untuk menyampaikan kembangan krisis COVID ini begitu, dan untuk menyampaikan tindakan apa yang sebaiknya bisa ditempuh oleh masyarakat mencegah penularan COVID-19 ini begitu. Ada tidak media komunikasi yang lebih baik dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini? Jadi pemerintah sendiri kan sudah menempuh jalur formal lewat tiap hari konferensi pers dan kemudian menyampaikan itu. Dan memang ada kampanye di media terus-menerus cerita-cerita positif untuk memulihkan harapan masyarakat, termasuk begini, cerita baik mengenai upaya yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat, apakah BUMN atau kelompok lain, itu harus disampaikan ke publik supaya apa? Masyarakat punya harapan. Karena ketidakpastian ini akan menciptakan kejenuhan, kegalauan dan sebagainya. Kira media formal ditempuh, tetapi media-media informal yang selama ini dipakai tempat orang dipercaya sumber informasi itu, dan dengan cara seperti itu, misalnya saya sering nonton dan dengerin radio ya, itu bahkan acara-acara berita dan siaran anak-anak muda pun selalu mengingatkan tentang diskurs mengenai supaya jangan mudik dulu, terus kemudian kita physical distancing itu selalu membicarakan. Artinya berbagai instrumen bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat agar tercerahkan dengan ide-ide. Ya, terima kasih Mas Dito. Ini kebetulan ada yang masuk lagi melanjutkan pertanyaan terkait dengan mudik begitu. Soal dilarang mudik tepat untuk mencegah penyebaran virus, tapi yang mudik kebanyakan
pekerja informal yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi ini dilematis, sehingga mereka mau nggak mau harus mudik agar bisa ditolong oleh keluarganya di kampung begitu. Itu bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu betul sekali. Saya katakan orang mudik tadi bukan saja kegiatan urusan hari raya, tapi juga secara kultural juga kalau di sana nggak kerja, di keluarga nggak kerja, dia ambil resiko. Nah, kalaupun kemarin kita lihat terpaksa mereka mudik gitu, itu minimal dia harus di rumah selama itu. Nah, itu harus ada disiplin diri. Saya bisa paham itu bahwa problem ya kalau di kota-kota juga nggak ada jaminan ini, sementara mereka nah itu pemerintah bertugas di level provinsi maupun pusat untuk kelompok rentan itu menjadi prioritas. Jadi kabupaten juga gitu. Ada banyak kabupaten dan provinsi yang punya inisiatif positif untuk melakukan upaya ini. Tapi ada juga kabupaten yang saya nggak dengar inisiatif ya untuk bisa membantu kelompok rentan itu. Padahal penting sekali. Nah, saya rasa media apa yang bisa dilakukan ya pemerintah harus lakukan itu, kabupaten, provinsi maupun pusat ya tentang skema apa untuk membantu mereka kelompok rentan sensitif dan kelompok rentan yang secara ekonomi kena dampak akibat dari peristiwa COVID. Itu. Ya, artinya pemerintah lokal harus lebih aktif lagi untuk mengintervensi, ya, mengintervensi masyarakat tentang ini. Jadi tidak hanya mengandalkan solidaritas sosial yang muncul secara organik, tetapi juga pemerintah harus mengelola solidaritas sosial ini agar Iya, betul. Dari Mbak Tina, apakah ada tambahan respon Mbak Tina terkait dengan mudik itu tadi? Iya Mbak Gilang, Ya, saya ingin menambahkan ya. Ya, memang dilematis buat keluarga yang biasanya mudik tapi tahun ini tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Bahkan banyak juga pekerja yang berada di Jakarta, keluarganya ada di kota lain, keluarga intinya, anak istrinya buat di kota lain, tidak bisa bertemu gitu. Jadi saya rasa tadi soal moral, physical distancing yang berupa self control tadi juga harus kita gaungkan lagi gitu. Jadi moralnya adalah self control. Jadi tahun ini nggak bisa mudik yang apa-apa, ini part of pengorbanan gitu. Jadi dalam setiap bencana kan kita juga harus berkorban ya. Lalu ada pengorbanan di setiap usaha kita untuk mengatasi masalah gitu. Jadi menahan diri untuk tidak mudik itu juga bagian dari usaha kita atau pengorbanan kita untuk berkontribusi terhadap penanganan masalah COVID ini. Dan juga saya rasa aturan pemerintah soal pembatasan jumlah penumpang dalam mobil, kemudian pengendara motor nggak boleh berboncengan, kemudian aturan bahwa penumpang di bis itu harus maksimal 50% dan mereka harus bayar kursi 2 kali lipat, itu juga bagian dari usaha untuk membatasi orang supaya tidak mudik gitu. Meskipun kita juga tidak bisa memaksakan karena itu hak individu juga untuk bertemu dengan keluarganya atau mungkin ada hal yang urgent yang mungkin yang mengharuskan dia untuk bertemu dengan seseorang di kampung gitu. Tetapi aturan bahwa physical distancing dan juga isolasi selama 14 hari dan kalau itu ada kontrol dari masyarakat misalnya di tingkat RT, RW itu saya rasa juga bisa menghindari masalah yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih Mbak Vina atas respon yang paling akhir. Karena ini sudah jelang jam 3 dan akhir dari diskusi kita akan tutup diskusi ini. Terima kasih atas partisipasi keseluruhan peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ada banyak sekali sebetulnya dan banyak juga di sini ternyata influencer yang turut bergabung begitu ya, Mbak. Gimana Mas Dito?
Terima kasih juga kepada Mbak Tina dan Mas Jito atas sama-sama yang diberikan kepada kita. Sama-sama, sukses selalu buat teman-teman. Ya, bisa yang kita simpulkan terkait dengan diskusi ini beberapa hal, yaitu pertama bahwa solidaritas sosial tumbuh di level individu maupun di level masyarakat lokal, dan hal ini merupakan wujud dari keadaan aktif masyarakat kita. Kemudian tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat Indonesia ini berhubungan dengan karakter masyarakat kita, terlepas sejauh mana efektivitas intervensi pemerintah dalam krisis ini. Namun, intervensi pemerintah diperlukan agar solidaritas sosial dapat berlangsung lebih panjang. Solidaritas sosial dapat dibangun di level nasional dengan mengandalkan kerjasama antar komunitas, masyarakat maupun lembaga-lembaga yang memiliki resources. Upaya persuasi bersifat kultural diperlukan agar tidak ada eskalasi dampak lewat tokoh-tokoh maupun media yang tepat. Dan terakhir, edukasi itu penting agar solidaritas sosial itu lebih efektif, dan ini juga sudah dilakukan oleh, misalnya tadi ada partisipan yang menyampaikan bahwa Karang Taruna di DIY itu sudah melakukan model gerakan seperti tidak hanya bagi sembako, melainkan juga edukasi melalui serial diskusi. Kita harus memberikan apresiasi kepada Karang Taruna DIY sampai kepada Mbak Indah dan Melati lewat YouTube begitu. Nah, ya, saya kira itu akhir dari diskusi kita. Terima kasih kepada semuanya, dan sampai jumpa lagi untuk besok teman-teman yang menjadi partisipan hari ini dan lewat serial diskusinya, terutama untuk para jurnalis, untuk menyebarluaskan apa yang kita diskusikan hari ini kepada masyarakat. Terima kasih semuanya, dan saya akhiri pertemuan kita hari ini.